ingat sejadah yang empuk, karena kasurnya lebih empuk daripada sejadahnya. Ya Allah, enak bener tidur di kasur yang empuk. Sudah kaya raya, AC-nya dingin, kasurnya empuk, kamarnya harum wangi. Dia lupa dulu janjinya, ya Allah, kalau saya kaya raya, sejadah saya akan lebih empuk. Agar apa? Agar mudah saya berlama-lama dalam sujud. Mukena saya akan lebih nyaman. Kalau sekarang mungkin mukenanya bahan katun, ya Allah, kalau saya kaya, nanti mukena saya harus bahan sutra. Kalau perlu ada Swarovskinya, ya, ada apa lagi tuh? Ada gandulan emasnya, ya. Saya akan persembahkan pakaian terbaik saya ketika ibadah. Memang betul, karena dalam Al-Quran apa pesan Allah? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaikmu ketika hendak sholat. Banyak dari kita yang lupa menggunakan pakaian terbaik kalau mau sholat, tapi lebih mengutamakan pakaian terbaik kalau ketemu sama manusia. Ibu, kalau ke undangan pakai baju bagus nggak? Kalau bisa yang baru beli di Shopee ya Bu ya. Kalau bisa yang ada payet-payetnya. Kalau bisa kebaya yang harganya mahal, semeternya bisa ratusan ribu, itu dipakai buat kondangan, betul nggak? Kondangan yang ditemui Allah apa manusia? Manusia. Ibu ngaji yang ditemuin Allah apa manusia? Manusia. Ngantar anak sekolah yang ditemuin Allah apa manusia? Kalau kita sholat siapa yang kita temuin? Allah. Tapi banyak dari kita lebih mahal baju daripada mukenanya. Betul nggak? Lebih mahal pakaian ketemu manusia daripada pakaian ketemu robnya. Ada yang punya mukena 3 bulan gak diganti-ganti. Baunya bukan main, cetian bintik hitam. Kata dia, biarin aja mukena. Tapi baju sebulan 5 kali dia belanja baju buat ketemu manusia. Allah bilang, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu masuk masjid, kalau kamu ibadah, sholat, pengen ketemu dengan Rabbu, pakai pakaian terbaik. Terbaik di sini maknanya bukan termahal, ibu-ibu, tapi yang paling pantas dipakai, paling suci, paling bersih. Kalau ada uangnya, ya nggak masalah, paling mahal kita beli. Biasa beli mukena dulu kalau nggak punya duit, paling mahal 200 ribu, 300 ribu. Begitu udah jadi orang kaya, mukenanya harganya 3-5 juta. Boleh apa enggak? Boleh, kalau itu duit dia sendiri, Bu. Selama bukan pakai duit orang. Makanya jangan suka nyinyir sama orang kaya. Kan kerjaan kita kadang-kadang ngeluh. Nanti kita akan bahas ya. Salah satu yang dilarang itu adalah mengeluh kepada orang yang kaya raya, berharap kepada orang yang kaya raya. Karena harapan itu cuma satu diperbolehkan, kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak orang miskin yang apa-apa datang sama orang kaya. Tuh kita kalau datang ke dia tuh yang kaya, pasti dikasih kita tuh. Tuh udah mengharapnya sama selain Allah. Itu. Jadi jangan sampai ketemu Allah lebih rendah pakaian kita dibanding ketemu manusia. Saya kemarin umroh, Bu, Masya Allah. Selesai ibadah ihram, sudah tur dengan para jamaah. Saya muter-muter nih sama anak-anak nih. Ya kan belum afdal kalau belum tawaf juga ya, Bu ya. Jadi tawaf, ini tawafnya bukan di Masjidil Haram. Jadi di luar, nyari jajanan sama anak-anak. Udah, nyari makanan. Lewat toko-toko, tuh kan perempuan kalau ngelihat toko-toko matanya siwer ya, Bu ya. Masya Allah nih katanya. Udah mampir dulu. Untung saya punya suami, sabar Bu nungguinnya ya. Masuk doang, beli mah kagak. Nanya doang gitu ya, udah itu mah ngobatin hati gitu. Masuk, saya bilang sama suami, Bi, Masya Allah nih abaya cakep-cakep bener. Saya bilang, bolehlah satu aja Bi kita ambil gitu ya. Ya boleh kata suami saya kalau ada duitnya begitu ya. Masuk, baru ngeliat-liat itu kan di harganya. Jadi semuanya di sana pakai real, Bu, bukan rupiah ya. Saya lihat udah ada yang saya suka, saya demen nih. Saya bilang sama suami, Bi, ini cakep nggak yang ini? Udah cakep dah tuh kata suami saya. Ya udah yang ini aja deh. Begitu nanya, berapa Mbak? Ada di situ katanya. Hunak katanya. Ada harganya di situ. Saya lihat harganya 1.600 real.
Saya searching di Google, saya kaliin 1.600, totalnya kurang lebih 7 juta. Baju gamis 7 juta, ya Robi, saya bilang. Udah mau dibungkus, Bu. Saya kira mahal-mahalnya 600-700 ribu begitu ya, Bu ya. Ya Allah, 7 juta. Saya bilang 7 juta mah udah dapat motor listrik kalau di Indonesia. Ya Allah, kata suami saya, "Uma jadi nggak?" "Nggak jadi, tapi emang apa? Bukan nggak suka, segini harganya." Ketawa Ustaz Azaria. "Jadi beli apa enggak, Bi?" "Ya jangan," kata suami saya. "Saya juga nggak sanggup kalau beli segitu." "Bukan apa, Bu?" "Ya Allah, sayang rasanya ngeluarin duit cuman buat baju." Tuh kan gini, Bu, barang itu semakin mahal kita punya, semakin berat kita ngerawatnya. Betul? Kira-kira baju harga 7 juta sama baju harga 500 ribu, cara perawatannya sama apa enggak? Tuh yang 7 juta, halo. Oh ya. Ya Allah. Ya, terima kasih. Tes. Sampai mana tadi? 7 juta, ibu-ibu ingat bener. Saya mikir lagi, ya Allah, kata suami saya gini, udah kalau emang Uma penasaran benar, Uma ada uang silahkan beli. Tapi biarpun laki saya ngomong begitu, saya nggak mau. Takut, satu saya takut hisapnya, Bu, harga bajunya 7 juta. Yang kedua, saya takut perawatannya. Pakai baju 7 juta, naik motor, kena jari-jari, bolong, ya ilah ilallah saya bilang. Nah itu satu ya, Bu ya. Jadi maintenance-nya tuh perawatannya beda. Nggak boleh masuk mesin cuci, nggak boleh kena sabun yang keras, cuman dikucek-kucek lah. Kalau dia kotor bagaimana? Itu Masya Allah saya bilang, ya Allah Bi, bagaimana ya? Emang mata nih nggak bisa bohong. Betul ya, Bu ya? Emang mata nggak bisa bohong, cuman hati kembali lagi. Ini kan saya pernah sampein, kita kalau mau beli sesuatu kita lihat, ini kebutuhan atau cuma keinginan. Kalau cuma keinginan berarti kan nggak butuh-butuh amat. Tapi kalau itu kebutuhan, mangga silahkan dibeli. Baik itu belanjanya di pasar tradisional ataupun belanja online. Akhirnya nggak jadi. Saya bilang sama suami saya, kita mah salah masuk tempat kayaknya, Bi. Yang kita masukin ini mall, tuh yang mall Zam-Zam itu bawahnya, Bu. Ya saya bilang salah masuk tempat. Coba kalau kita masuknya ke Ali Murah tuh yang ada di Jeddah kan, atau yang pinggir jalan tuh 5 real, ya, 10 real. Ayo yalla 10 real. Cuman bahannya beda. Nah itu ya Allah saya bilang. Jadi sekarang nggak kaget lagi. Ternyata memang ada barang-barang itu yang harganya Masya Allah. Ya, mau baju, mau tas, mau sepatu, semua ada sesuai dengan bahannya tersendiri. Tetapi sekali lagi ibu-ibu, itu yang jadi reminder buat kita semua. Bagaimana pakaian terbaik itu bukan yang paling mahal, bukan. Paling mahal tapi kalau ketika dipakai kita ria bagaimana? Dia beli mukena 5 juta, begitu pakai mukena Allahu Akbar berjamaah di masjid, dalam hatinya bilang, gak ada mukenanya yang semahal mukena saya. Yang lain bahannya katun, belinya di Tanah Abang murah, cuman mukena saya yang bahannya sutra katanya. Kira-kira pahala nggak ibadahnya? Enggak. Tapi ada orang juga pakai baju mahal malah jadi pahala. Nah ini masing-masing. Bagaimana kepribadian dia, dimulainya dengan lillahi ta'ala. Itulah Islam. Islam itu punya aturan yang luar biasa. Dari bangun tidur udah ada doanya. Apa doa bangun tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang hidupin kami, amatana, yang mematikan kami, wa ilaihin nusyur, kepada Allah kami kembali. Tuh orang bangun tidur yang diucapin langsung tasyakur bi ni'mah sama Allah. Alhamdulillah masih bisa bangun pagi. Ibu kalau bangun tidur gitu nggak yang diucapin? Baru melek mata kita, alhamdulillah masih di dunia ya Allah. Takut bangun-bangun udah ketemunya malaikat mungkar nakir. Kenapa? Karena kata para ulama, an-naumu nisful maut. Tidur itu setengahnya kematian. Banyak orang yang dia tidur gak bangun lagi, udah pindah alam.
Tapi ada orang dan banyak yang masih dapat rahmat Allah, dikasih rezeki bangun tidur, dia masih di alam yang sama, hidup lagi. Tuh kalau kita bangun tidur, mata kita masih bisa melihat, badan kita sehat afiat. Kalau ibu-ibu pernah ngerasain, saya pernah Bu ngerasain. Jadi berhari-hari bangun tidur tuh badan gak enak misalkan ya Bu ya. Tapi ketika satu hari bangun, Allah badan tuh enak, gak ngerasain pegel, gak ngerasain pusing. Kita bangun tuh relax. Pernah gak ngerasain gitu? Apa kita bilang? Ya Allah, Alhamdulillah, kok ini nikmat bener rasanya bangun tidur ya Allah. Tuh, kita gak salah bantal aja lagi tidur itu nikmat tuh. Betul gak? Makanya apalagi masih dikasih kehidupan setelah kita bangun tidur, ini nikmat Allah yang luar biasa. Tapi banyak dari manusia, dari hal terkecil, baru bangun tidur dia lupa mensyukuri nikmatnya. Inilah yang kata Nabi, man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi fakannama yashku rabbah. Siapa orang yang di pagi harinya baru bangun tidur, berpagi-pagi udah ngeluh masalah dunia, maka orang yang seperti ini akan Allah sempitkan, akan Allah sulitkan kehidupannya. Jadi kalau pagi hari itu positive vibes. Yuk, jangan jadi tukang ngeluh, senyum, bersyukur, alhamdulillah, walillahilham. Kalau bukan karena nikmat Allah nggak bangun lagi, saya Allah, alhamdulillah. Tuh, ya Bu ya. Di sini disebutkan wasyikayatu, mengadu itulah taliku illa ilallah, nggak pantas dilakuin ngadu, ngeluh kecuali ilallah, kepada Allah. Fa innaha min jumlatid du'a, karena mengadu itu masuk dalam kategori doa. Siapa orang yang mengadu kepada Allah, sesungguhnya dia lagi berdoa. Tapi siapa orang yang ngadu, ngeluh sama manusia, sesungguhnya dia sedang tidak menerima takdir Allah. Maka ngeluh, ngadu jangan sembarangan manusia. Gak boleh curhat. Ibu curhat rumah tangga, saya udah pernah sampein. Jangan sama sembarangan kawan, sekalipun itu kawan dekat kita. Karena banyak musuh dalam selimut. Depan kita kawan, belakang jadi lawan. Depan kita senyum, belakang kita ngerenggut. Depan kita bagus, ya, muji kita, di belakang kita dijatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Hati-hati ketika curhat dan mengadu dengan siapapun. Maka Al-Quran mengatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada suami istri bertengkar, ngadunya sama siapa? Selain sama Allah. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil ahlinya dari kedua belah pihak, keluarga laki-laki, keluarga perempuan, orang tua, sesepuh, kakak, adik, tuh keluarga inti. Jangan ngadunya sama orang. Ini banyak orang bukan cuma ngadu curhat sama manusia, bahkan curhatnya via media sosial. Makanya orang itu, kenapa manusia itu tadi idza massahu syarru jazua, kerjaan yang mulu. Tiap hari frustasi mulu. Satu, diawali harinya dengan keluhan, suuzon sama Allah, enggak nerima takdir Allah. Makanya tadi faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kunci biar hidup enggak gelisah tuh satu. Harus ikut petunjuk. Ikut apa ibu-ibu? Apa petunjuk kita? Al-Qur'an dan hadis tuh. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang ikut petunjuk Allah, Al-Qur'an, Al-Hadis, dia nggak bakal fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, nggak takut ngadepin dunia, nggak sedih ngadepin dunia. Kenapa? Saya punya petunjuk, Al-Qur'an, kalamullah. Tapi kenapa ada orang yang tiap hari gelisah? Rizki dia gelisahin, hubungan suami istri dia gelisahin, masa depan dia gelisahin. Kenapa? Karena dia kurang dekat sama petunjuknya. Tapi kenapa ada orang santai ngejalanin hidup, enjoy ngejalanin hidup? Berarti dia udah nemu petunjuk terbaik dalam hidupnya, Al-Quran. Ya Allah ya Rahman. Ini yang jadi reminder buat kita ya ibu-ibu.
Jadi curhat itu jangan sama sembarangan orang dan jangan curhat sembarangan di media sosial. Ini ibu-ibu paling sering main medsosnya apa? Facebook, WA, Instagram, apa TikTok? Apa yang paling sering? WA. Facebook ada? Instagram? TikTok ada? Yang paling sering ibu bikin status di mana tuh? WA. Apa isi statusnya kira-kira? Benar? Benar? Ada yang suka tentang keluhan? Ini jangan sampai isi status kita isinya keluhan terhadap dunia. Apalagi ngebuka aib pasangan sendiri. Alhamdulillah, ini zamannya medsos, banyak orang yang udah nggak punya malu buka aib pasangan. Ya, padahal begini, betul mungkin pasangannya salah, tapi sesalah-salah pasangannya jangan cuma mikir kita dan pasangan, pikir anak-anak yang melihatnya. Karena track record itu ya riwayat media sosial sekarang ini nggak akan pernah hilang, Bu. Mohon maaf, mohon izin, ada orang yang buka aib perselingkuhan pasangannya. Mungkin dia puas, senang karena orang lain mengetahuinya. Tapi bagaimana kalau yang melihat adalah buah hati dan anak-anaknya? Kenapa anaknya bisa melihat bapaknya yang buka aibnya? Kenapa anaknya bisa melihat ibunya yang buka aibnya? Padahal mungkin dia salah jadi pasangan, tapi dia belum tentu salah jadi orang tua. Tuh, ini media sosial jangan jadi alasan buka aib pasangan. Maka orang kalau bertengkar dalam rumah tangga, ini pesan guru saya, jangan ngelakuin beberapa hal. Satu, buka aib pasangan. Yang kedua, jangan mukul KDRT. Dan yang ketiga, jangan saling memaki satu sama lain. Ya, salah wajar, kita manusia, punya kekurangan, suami manusia, istri manusia. Cuman 3 hal ini kalau bisa di-keep, ditahan. Ya, banyak dari kita yang suka buka aib, hatta itu sama orang tua sendiri. Kita berantem, ibu punya orang tua, ngaduin suaminya. Mah, Pak, tahu nggak suami aku kan begini. Oh iya, orang tuanya benci, besok kan anaknya baikan gandengan lagi. Kira-kira kesel nggak apa kita, Bu? Yang jadi orang tua diaduin kesel apa enggak? Dia udah bikin kita kesel sama mantu, tapi besok kan dia baik sama pasangannya. Nah, ini cukup ucapkan yang baik-baik. Kalau nanti sudah sampai ranah KDRT dan lain sebagainya, baru cari saksi yang bisa melerai keduanya. Nah, ini pesan dari guru saya dulu begitu ya, ibu-ibu ya. Maka kita lanjut, wasyiyakatu la taliku illa ilallah, enggak boleh ngadu kecuali kepada Allah. Fa innaha min jumlati doa, karena ngadu kepada Allah masuk dalam kategori doa. Orang yang sering doa berarti sering ngadu. Orang yang sering ngadu dia butuh sama Allah berarti rajin berdoa, rajin bermunajat kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Orang yang rajin sholat berarti disitulah dia menumpahkan keluh kesahnya kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Amma syiyakatu, adapun mengeluh, ila nasi, kepada manusia, fahiya min alamati adamir ridha bi qismatillahi ta'ala. Siapa orang yang suka ngeluh kepada orang lain atau sesama manusia, fahiya min alamati adamir ridha, maka dia masuk tanda-tanda orang yang tidak ridha dengan pembagian Allah ataupun takdir Allah. Jadi kalau ibu ngeluh terhadap dunia dan kehidupan boleh, cuman sama Allah, jangan sama manusia. Sama laki sendiri boleh nggak ustazah? Boleh, tapi yang ujung-ujungnya jadi berantem pasti. Betul nggak? Cukup keluhin sama Allah, ya Allah, saya sakit banget ya Allah, menanggung penyakit ini ya Allah, saya nggak kuat ya Allah. Ya Allah, kembaliin sama Allah. Allah senang dengar keluh kesah kita. Ibu masih punya anak kecil nggak? Ada yang masih punya bayi? Cucu? Ada. Kalau nenek, ini berarti banyak yang nenek di sini ya, Bu ya. Dipanggilnya apa? Nenek atau apa? Nenek, oma, eyang. Karena banyak sekarang nenek-nenek yang nggak mau dipanggil nenek-nenek. Jangan deh, tua banget katanya. Akhirnya ada nenek pengennya dipanggilnya Nena katanya. Nena aja deh, jangan nenek, padahal beda sama A doang gitu. Ada yang maunya oma, ada yang nggak mau kalah, neneknya maunya dipanggilnya ibu.
Jadi manggil ibu kandungnya tuh mama, panggil neneknya ibu. Emang kenapa sih Bu dengan kata nenek-nenek? Gitu ya. Ya Allah. Ini cuma masalah panggilan kok ya Bu ya. Karena nenek kakek itu cuma panggilan depan cucu. Kan kalau depan suami istri mah beda lagi, ayang beb gitu ya. Ini banyak suami istri yang depan cucunya bukan cuma depan cucunya, sama suami istri juga kakek nenek. Ya, orang tua saya begitu juga tuh, depan cucu kakek nenek, begitu lagi berdua kek nenek. Ya Allah, nggak sedap didengarnya ya Bu ya. Jadi kalau bisa kakek nenek itu cuma diucapin depan cucu. Sesama pasangan punya panggilan khusus. Apa? My lovely husband, my lovely wife gitu ya. Bubu, pupu, begitu ya, terserah ya. Mumum dan terserah dah, itu panggilan sayang ibu-ibu yang harus dikhususkan. Nah, sampai mana tadi saya lupa jadinya. Hah? Bebek. Ya Allah. Jadi kita ngeluh sama Allah, kembalikan kepada Allah. Ibu-ibu jadi nenek sama kakek, punya cucu. Kan kalau punya anak udah gak mungkin lagi ya Bu ya, tapi punya cucu. Ketika ibu datang ke rumah cucu, baru ngetok pintu, tuk, 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 tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucunya udah lari. Nenek, katanya. Nenek, gendong nenek. Kita sebagai nenek senang apa enggak? Terharu enggak? Kalau ada nenek minta digendong sama cucunya dia kagak mau, berarti ada something wrong tuh di si nenek. Bukan ustazah, emang saya udah pegelino di sini nggak bisa gendong lagi. Ya kalau itu udah beda ya Bu ya, itu udah bawaan alam, penyakit tua. Tapi ada kok nenek kakek yang nggak senang sama cucunya. Ya Allah ya Rabb. Ini kan kalau kita ngelihat anak kecil Bu, jangan yang kita. Rasulullah itu adalah orang yang paling penyayang dengan anak-anak. Irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Kalau kita sayang sama yang ada di bumi, maka Allah akan sayangi kita juga. Apalagi ngelihat anak kecil. Coba kemarin kita lihat bencana yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera. Insya Allah mohon doanya, Senin depan saya mau ke sana. Nanti ibu-ibu mangga silahkan kalau ada yang mau menitipkan donasi ataupun yang lainnya, ahlan ya. Kebetulan memang yang kena salah satunya kampung suami saya, Ustadz Azhari, itu daerah Langkat ya. Cuman alhamdulillah kampung suami nggak begitu parah. Yang parahnya tuh kampung sebelahnya, Besitang dan lain sebagainya, hingga perbatasan Aceh yang kita lihat tuh Aceh Tamiang, Aceh Langsa dan lain sebagainya. Ya Allah, itu insya Allah Senin depan. Memang saya udah pesen tiket Bu dari 2 bulan yang lalu. Karena alhamdulillah 5 hari saya ada safari dakwah dengan Ustadz di kota Labuan Batu, Sumatera Utara. Dan qadarullah kemarin, ya Allah, dapat berita kena bencana. Itu kalau ibu, saya merinding juga ya Bu ya. Jadi kemarin itu kan sebelum ada bencana, saya kan emang niatnya pulang kampung tuh Bu, sama Ustadz keluarga gitu ya, sama mertua semua. Saya bilang gini, kita bareng-bareng, nanti kita safari dakwah 5 hari di Labuan Batu, kelar balik ke Medan. Kita mau jalan-jalan kemana ya? Pengen liburan akhir tahun rencana sama saudara-saudara keluarga besar yang ada di sana. Awalnya tujuan kita itu Sibolga, kena banjir. Jadi semua yang kita tuju kena bencana. Allahu Akbar, Allah Karim. Tujuan utamanya, yaudah yuk kita ke Sibolga aja, kita ke pantainya kan cantik tuh. Sekalian pengen main nanti mampir gitu. Nah itu awalnya. Qadarullah kita diskusi lagi, jangan Sibolga, kayaknya rutenya agak ngeri dan lain sebagainya. Akhirnya pindah haluan ke Banda Aceh. Yaudah nanti kita liburan aja ke Banda Aceh sama Takengon. Dan ibu-ibu udah tahu, kami sekeluarga sudah sewa villa dari 2 bulan yang lalu. Sudah dibayar, dipanjar semuanya, baik yang itu di Banda Aceh ataupun di Takengon untuk liburan. Kemarin qadarullah kena bencana, ya Allah, bahkan itu jalur ke Takengonnya aja putus. Ya Bu ya, putus. Ya Allah, saya ngelus dada gini. Qadarullah artinya apa? Kita berencana, Allah yang punya rencana. Ya, rencana Allah yang bakal berjalan, bukan rencana kita. Kita telepon penginapan yang ada di Takengon Aceh, gak ada yang diangkat. Bahkan di Takengon juga enggak, Allahu alam. Saya malah takutnya begini,
Itu villa yang kita booking pun mungkin udah kesapu Bu sama air semuanya, nggak tahu masih ada atau enggak. Karena kita ngambil penginapan yang memang ada di sisi pinggiran danaunya, yang ada di Lot Tower itu, ya yang indah tuh di Takengon. Ya Allah, saya bilang kita punya rencana, Allah lebih berencana. Melihat saudara kita banyak juga yang belum ketemu. Itu Allahu Akbar. Saya kemarin dapat info dari kerabat-kerabat saudara yang ada di sana. Ya Allah, itu saya umroh, saya belum bisa ke sana karena emang kemarin berangkat umroh, dan insya Allah sekalian besok safari mau nengok juga teman-teman kampung yang ada di sana. Dan itu dahsyatnya luar biasa, layaknya tsunami ya Bu ya. Kita ngelihat bencana, kesian sama yang tua, kesian sama yang seumuran kita. Tapi yang paling bikin nyes hati kita ngelihat anak-anak. Betul nggak Bu? Ini kan namanya kita masih punya sifat rahmah, kasih sayang. Ngelihat video ya Allah anak bayi ditenteng tuh pakai ember, itu kan tinggi ya Bu ya, diselamatin. Yang anak-anak kecil, saya ngeliat kemarin video penemuan mayatnya, ada anak kecil lagi dipeluk sama ibunya, erat banget Bu. Allahu Akbar. Saya bilang ini bencana nggak ada yang tahu ya ibu-ibu ya, tapi kita nggak bisa ngelakuin apapun kecuali satu, kita berdoa mudah-mudahan cepat pulih yang wafat husnul khotimah. Yang kedua, kalau kita bisa bantu lewat rizki kita, harta kita, pakaian bekas dan lain sebagainya, syukur-syukur yang baru kita kasih, bismillah, kita bawain buat teman-teman kita yang ada di sana. Cuman kemarin itulah Indonesia ya, di tengah bencana tetap orang Indonesia itu masih husnuzon, masih gembira juga, masih tetap baik sangka sama Allah. Itu videonya banyak beredar, lucu juga Bu. Banyak yang donasi, kebanyakan baju perempuan. Bapak-bapaknya pakai daster rata-rata. Jadi ibu-ibu kalau di rumah nanti ada baju suaminya, donasiin sedikit. Ustazah gimana mau didonasiin, orang suami saya cuma sepetak bajunya di lemari. Beda sama baju perempuan ya. Makanya di mana-mana kalau bencana alam yang paling banyak ya baju perempuan. Jilbabnya, gamisnya, orang perempuan mah sebulan berkali-kali beli baju. Ya kalau suami mah kalau nggak dibeliin istri atau kalau nggak lebaran dia lupa beli baju. Ngaji itu, kerja itu, jalan itu. Makanya bapak-bapak sulit dapat baju bantuan karena nggak ada juga. Kata yang pada komen bapak-bapaknya, aduh Pak maafin, bukan kami nggak mau nyumbang, baju kami juga terbatas di lemari katanya gitu ya. Beda sama baju ibu. Dan insya Allah Senin depan saya mau ke sana. Silahkan ibu-ibu nanti kalau mau mungkin bantu atau bagaimana, boleh nanti kontak saya juga ya, atau lewat Bu Yuni dan lain sebagainya. Insya Allah saya langsung ke sana nanti sama Ustadz. Sampai mana tadi? Itu sampai anak-anak ya Bu ya. Kita ngelihat yang kena bencana anak-anak. Ya Allah, banyak korbannya anak-anak. Itu kan Allah masih kasih rahmah dalam hati kita. Kita punya cucu kita datang, nenek peluk. Begitu dipeluk neneknya dicium-cium. Nenek, sayang nggak sama nenek? Sayang nenek. Hati kita gembira nggak digituin sama cucu? Kalau kita ingat anak kita dulu waktu kecil, seneng nggak kita digituin? Merasa kita dibutuhkan, jadi tempat keluh kesah. Itu gambaran bagaimana bahagianya Allah ketika hambanya datang berkeluh kesah. Kalau anak kecil ngerengek, mama gendong, nenek gendong kita. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, peluk aku ya Allah. Ya Allah, rangkul aku ya Allah. Ya Allah, gak ada tempat kembaliku kecuali Engkau ya Allah. Tuh, itu Allah senang. Layaknya kita senang ngedengar keluh kesah anak-anak kecil yang menghampiri kita. Makanya dilarang berkeluh kesah kepada manusia. Kenapa? Karena tempat berkeluh kesah cuma Allah, bukan manusia. Manusia gak bisa ngasih solusi, tapi Allah yang maha pemberi solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud qala, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi ibu-ibu sekalian? Ala u'allimukumul kalimat,
allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat takallama biha Musa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau melewati lautan bersama Bani Israel. Dulu Nabi Musa kan ngelewatin membelah lautan dulu, dikejar sama pasukannya Fir'aun dan para dedengkotnya. Ketika itu beliau hentakkan tongkatnya, qadarullah wa masya'a fa'ala, terbelah lautan tuh, laut merah tuh Bu. Ya, Red Sea itu tuh yang kita lihat. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita bareng-bareng ke Mesir ya. Ke Mesir kita lihat tuh bagaimana Red Sea itu. Jadi lautnya bukan warna merah, bukan, namanya doang. Namanya doang Red Sea gitu ya, laut merah. Itu terbelah lewat Nabi Musa dengan kaum Bani Israel. Ketika melewati itu kan dakdikduk Bu, ketakutan. Jangan-jangan pas kita lewatin nih air balik lagi, betul nggak Bu? Ibu nih ngelewatin sungai yang tiba-tiba kasih jalan ke ibu, pasti kan ada ketakutan. Nih jangan-jangan nanti ada air bah yang menghantam kita. Jangan-jangan tiba-tiba bandang tuh air. Jangan-jangan tiba-tiba kita disergap air dan lain sebagainya. Itu kan ketakutan Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa ketika mengarungi lautan yang dibelah itu. Apa doanya? Fakulna bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, kami pengen dengar apa doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Ini silahkan ibu-ibu baca selepas sholat, atau tatkala ibu-ibu lagi gundah hatinya, lagi gelisah, lagi banyak masalah, kita merasa kok nggak ada ujungnya ya ujian hidup kita, kok nggak ada solusi apa yang kita hadapi. Baca doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Ini juga yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kata Nabi, kulu, ucapkanlah doa ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca sama-sama ibu-ibu ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca lagi sama-sama. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sudah hafal ibu-ibu? Sudah hafal? Kita ulang lagi sampai hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya baca sekali, nanti ibu-ibu silahkan diingat-ingat hafalannya ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bareng-bareng. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil. Sekali lagi Bu. Allahumma wala illa billahil aliyil. Ini nanti sering-sering dibaca. Jadi kalau kita lagi pengen ngeluh sama Allah, ya Allah, ini lagi berat nih Bu. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan rumah tangga, ada yang diuji dengan perekonomian, ada yang diuji dengan anak, pasangan dan lain sebagainya. Kita nangis sama Allah, ya Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata
illa billahil aliyil azim. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Musa tatkala beliau mengeluhkan ya sesuatu yang beliau takuti. Qala al-a'masyu fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna. Kata Syekh Al-Amasi, aku semenjak mendengar doa ini fama taraktuhunna, enggak pernah aku tinggalin ini doa. Nih, Masya Allah, selalu dibaca ya. Min Syakikil Asadil Kufi wa huwa an Abdullah radhiyallahu anhu. Qala al-A'mash atani atin fil manam faqala ya Sulaiman zid fi hadhil kalimat. Syekh Al-Amasi berkata, telah datang kepadaku seseorang dalam mimpi. Faqala, maka berkata, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid fi hadhil kalimah, tambahin lagi nih doa ini nih. Doa yang tadi kamu hafal, tambahin lagi dengan kalimat ini. Apa tambahannya? Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Apa artinya? Nasta'inuka ala fasadin, kami memohon pertolonganmu atas kerusakan yang ada pada kami. Nasta'inuka ala fasadin fina, ya Allah, hamba udah banyak dosa ya Allah, hamba tahu bisa jadi ini musibah, bisa jadi ini teguran untuk hamba ya Allah. Wa nasta'inuka ala fasadin fina, ya Allah, maafin kerusakan yang pernah kami lakukan ya Allah. Maafin kerusakan yang ada dalam diri kami ya Allah. Kami mohon pertolongan itu kepadamu. Wa nas'aluka salaha amrina kullih, dan kami mohon kepadamu kebaikan urusan kami seluruhnya. Itu doa Nabi Musa kan tadi Bu, ditambahin sama doa ini. Boleh ditambahin, boleh enggak. Ini salah satu penambahan yang didapat oleh Syekh Al-A'masi dalam mimpinya. Gitu ya. Wa man asbaha dakhala fis sabah, siapa orang yang berpagi hari li umurid dunya hazinan, dia sedih terhadap perkara dunia, sakhitan 'alallah, maka sungguh pagi-pagi itu Allah sudah membenci hamba tersebut. Pagi-pagi udah ngeluhin dunia, pagi-pagi udah ngeluhin perkara harta, perkara ya yang fana gitu ya, maksudnya yang nggak ada kekalnya nanti. Nah ini Allah benci sama hamba yang demikian. Jadi pagi-pagi kita ngeluh boleh, tapi ngeluhnya di mana? Di atas sajadah. Ngeluhnya di mana? Dalam sholat kita. Ngeluhnya di mana? Dalam munajat kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah mengeluh perkara dunia. Nih 3 hal yang jangan dilakukan. 1, hindarkan mengeluh kepada sesama manusia. Yang kedua, jangan bersedih di pagi hari terhadap perkara dunia. Nah ini pesan dalam kitab ini Bu. 1, jangan mengeluh di pagi hari kepada sesama manusia. Yang kedua, jangan bersedih di pagi hari terhadap perkara dunia. Dan yang ketiga, hindarkan tomak atau bersandar kepada selain Allah. Ya, hindarkan tomak atau bersandar kepada selain Allah. Artinya jangan menggantungkan rizki dan kenikmatan hidup kita sama manusia. Ya. Dan jangan merendahkan diri kita di hadapan orang-orang kaya. Itu nggak boleh. Karena orang yang mulia di hadapan Allah bukan orang kaya, tapi apa? Dzu ilmin, orang yang punya ilmu. Orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang punya ilmu dan takwa, bukan orang kaya. Tapi banyak dari manusia yang kalau di depan orang kaya dia menghinakan dirinya, padahal mungkin dia lebih mulia daripada orang kaya tersebut. Jadi harta tuh nggak bisa memuliakan. Yang memuliakan tuh apa Bu? Ilmu dan ketakwaan. Itu yang mulia di hadapan Allah adalah ilmu dan ketakwaan. Baik, terakhir Ibu-ibu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terakhir ya, ada 3 keadaan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, khususnya di pagi hari. Apa pagi hari kita harus ngapain nih Bu? Ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, la budda likulli mu'minin fi sairi ahwalihi, khususnya di pagi hari. Wajib bagi setiap muslim itu berada dalam 3 keadaan, khususnya di pagi hari untuk memulai kehidupan. Ya, apa saja? Amrun yamtathiluhu,
melaksanakan perintah Allah, sholatnya jangan ditinggalin. Ya, jangan kesiangan bangun subuhnya. Maka ada istilah rezeki dipatok ayam. Nah itu hati-hati. Jangan sampai ayam lebih rajin bangun pagi daripada manusia. Ayam udah berkokok, kita masih ngorok di atas tempat tidur. Nah ini, satu, melaksanakan perintah Allah di pagi hari. Jangan lalai, jangan tinggalkan. Yang kedua, wanahyun yajtanibuhu. Jauhin larangan Allah. Apa yang dilarang? Satu, tadi mengeluh di pagi hari, bersedih terhadap dunia. Pagi-pagi bangun tidur bukan yang ngambil wudhu, sholat malah uring-uringan. Aduh, masak apa hari ini? Karena dikasih belanja cuma 15.000, pengennya makan ayam. Aduh, uring-uringan. Atau pagi hari, aduh, nanti pengen beli baju model apa ya? Pagi hari kita uring-uringan yang dipikirin dunia. Nah itu jangan sampai melakukan hal tersebut. Ya, cukup pagi hari itu gini Bu, kita mulai start pagi hari yang kita pikirkan gini, ya Allah, hari ini berapa ratus zikir yang akan saya baca. Nah itu harusnya seperti itu. Ya Allah, sholat sunnah apa hari ini yang akan saya lakukan. Ya Allah, kaki saya hari ini akan melangkah ngaji ke majelis yang mana. Nah itu harusnya yang dipikirin di pagi hari. Bukan tadi, aduh ini baju yang ada gandulan-gandulannya belinya di mana ya. Nah ini, jadi pagi hari itu udah ruwet yang dipikirin dunia. Adanya di Shopee, live TikTok atau Tokopedia ya katanya. Kira rungsing pagi hari karena dunia, yang sebenarnya dunia itu cuma sementara. Jadi satu, awali start your day ya, hari kamu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa muji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, alhamdulillah masih sehat ya Allah, ambil wudhu. Nah begitu ya, jangan ngeluh, jangan mikirin dunia. Wa qadrun yardha bihi. Yang ketiga yang harus kita lakukan pada keadaan di pagi hari memulai hari adalah qadrun yardha bihi. Kita redha dengan takdir apapun yang kita hadapi hari itu. Karena salah satu hal yang gak akan kita ketahui adalah apa yang akan terjadi esok hari. Ini kira-kira Bu, kita akan tahu nggak besok kita masih sehat apa sakit? Nggak tahu. Masih hidup atau enggak? Nggak tahu. Ramadan kita masih ketemu atau enggak? Nggak tahu. Pengennya sih masih, berencananya masih, tapi kita nggak tahu rencana Allah. Ya, maka itu perkara gaib. Ya, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Nggak tahu besok apa yang terjadi pada diri kita. Maka terima takdir yang ada hari ini sebagai bentuk syukur dan husnuzon kepada Allah. Ini takdir baik udah menurut Allah. Kalau semua takdir yang saya jalanin gak ada yang gak baik menurut Allah, semua baik. Yang gak baik itu pikiran saya yang menganggap takdir ini gak baik. Jadi takdir itu baik. Yang gak baik adalah prasangka kita dalam menghadapi takdir itu. Karena bisa jadi setiap yang kita anggap gak baik, ternyata itu yang baik buat kita semua. Yang pernah saya bilang, ada orang takdirnya naik pesawat yang kecelakaan di India. Dia telat, dia ngomel-ngomel sama petugas bandara. Qadarullah, lagi ngomel, belum sampai 10 menit pesawatnya jatuh. Apa dia bilang? Alhamdulillah ala kulli hal. Saya punya rencana naik pesawat, saya telat, saya marah. Tapi itu takdir Allah yang harus saya syukuri. Ternyata dari telat itu, disitulah Allah menyelamatkan diri saya dari kecelakaan tersebut. Betul nggak Bu? Betul ya. Jadi kadang-kadang yang telat itu bukan berarti Allah nggak sayang, tapi terkadang yang telat itu Allah lagi jaga kita dari keburukan. Ada orang telat hamil, mohon maaf, kondisi. Ada orang telat menikah. Ada orang telat naik jabatan. Ada orang telat jadi kaya raya. Bukan karena Allah gak pengen ngasih, bukan. Tapi karena Allah tahu kalau dikasih buru-buru akan ada keburukan yang engkau dapati. Insya Allah kita husnuzon sama Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan ya yang mungkin pengen kaya raya belum saatnya sekarang. Kenapa? Kalau sekarang mungkin saya kayak Sa'labah. Tapi kalau nanti
bisa jadi kaya rayanya saya layaknya Nabi Ayub alaihissalam yang bersyukur dikala susah maupun senang. Nah itu cukup husnuzon kepada Allah. Tadi doanya jangan lupa diapalin ibu-ibu ya. Sekali lagi kita baca apa doanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, karena sudah jam 11 lewat, saya nggak bisa lama-lama juga karena anak-anak saya lagi kurang sehat ya. Nanti kita baca Fatihah. Mungkin kita baca dulu sekarang Fatihah, kita khususin buat yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Mobil khusus saya minta doa buat anak-anak saya biar sehat afiat sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'unillahi lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kalau ada sesi tanya jawab silahkan. Ibu, saya minum ya di sini ya. Pada Ustazah, silakan, masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena topiknya dunia ya, kalau lagi saya datangnya telat, jadi saya nanya aja sekitar dunia. Mungkin yang tadi saya dengar belakang-belakangannya ini terkait kita kan ini ada di ruang lingkup lapangan gitu ya, Ustazah. Jadi di lapangan itu berbagai macam karakter teman-teman. Jadi ketika kita tertawa pun kita dianggap mengejek, lalu kita salah ngomong pun kita dibilang minim literasi lah, pokoknya dan lain sebagainya. Jadi gimana Ustazah cara saya menanggapi sikap teman-teman yang seperti itu, yang selalu sukjon bahwa saya ini terlalu mengejek mereka dan lain sebagainya. Jadi saya nggak bisa tidur Ustazah, saya mikir Gelisah ya? Iya, saya tuh jadi gelisah karena teman-teman di sekitar gitu. Saya Ustazah sholat pun ya Allah saya mau apa tadi ya Allah, sampai teman dekat pun yang menjadi pikiran itu kok jadi nggak mau menegur gitu. Jadi saya pun ya Allah tadi saya mau apa ya Allah gitu sih Ustazah. Mungkin saya nanya ini mungkin bisa menenangkan hati saya, mungkin itu aja. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimanapun kita bekerja ya Mbak ya, dimanapun kita bersosialisasi, itu di majelis taklim, di tempat kerja, kita ketemu dengan sesama manusia, kita nggak akan bisa lepas dari prasangka buruk. Kadang diamnya kita aja masih diprasangka burukin Bu, apalagi ngomongnya kita. Ada orang yang diam itu masih digibahin. Lihat deh, dia mah nggak pernah gaul tuh, diam aja. Kayaknya emang orangnya introvert, pemalu. Enggak, emang dia mah nggak suka gaul, ditegur aja nggak pernah senyum katanya. Diam aja disuuzonin sama orang. Jadi welcome to the world ya. Selamat datang di dunia yang mana kita nggak akan bisa mengontrol setiap lisan dan pandangan orang kepada kita. Yang bisa kita kontrol cuma satu, hati kita dan lisan kita. Seluruh anggota tubuh kita beserta hati kita itu yang bisa kita kontrol. Ya. Ketika orang lain kenapa ya kok nggak negor saya, kok apa ya, oke, kita patut untuk gelisah, tapi gelisahnya adalah introspeksi diri. Itu sangat dianjurkan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap malam itu nangis Bu, muhasabah diri. Kan kalau kita muhasabahnya tuh akhir tahun doang, acara muhasabah akhir tahun baru Islam ya. Di situ baru muhasabah, dengar tausiah, saling muhasabah. Padahal muhasabah itu bukan cuma di akhir atau awal tahun, tapi setiap malam sebelum kita tidur, ketika kita mengakhiri hari-hari kita, sebelum kita memejamkan mata, kita muhasabah, ya Allah, siapa hari ini yang saya sakiti? Siapa hari ini yang mungkin sakit hati dengan lisan saya yang mungkin kurang pantas diucapkan tadi dan lain sebagainya. Nah, itu perlu untuk muhasabah diri. Yang kedua, ya Allah, kalau ada orang yang nyakitin saya hari ini, demi Allah saya ridho, saya maafin. Itu muhasabah yang harus dilakukan setiap harinya. Jadi memaafkan orang lain dan
mencoba membenahi diri kita kalau kita habis menyakiti orang lain. Itu yang harus dilakukan, muhasabah setiap malam. Nah itu yang bisa kita kontrol, hati kita, lisan kita. Oh mungkin kemarin saya salah ucap, besok saya akan lebih hati-hati dalam berucap. Oh mungkin tingkah laku saya terlalu over, besok ya udahlah saya biasa-biasa saja. Nah itu perlu untuk pertimbangan diri, ya, self talk bahasanya, ngobrol sama diri sendiri, Bu. Itu selalu harus dilakukan setiap harinya. Nah kita nggak bisa memanage atau mengontrol setiap lisan, telinga, mata yang mandang kita, kan nggak bisa. Betul nggak, Bu? Kita pakai baju terbuka dipandang buruk sama orang, pakai baju panjang dipandang buruk juga, kan serba salah tuh, betul nggak? Kita diam dipandang buruk, diomongin. Kita ngomong makin diomongin lagi. Dan kita nggak bisa ngontrol setiap orang. Contoh, kita lewat ada orang mandang kita begini mandangnya. Ibu pernah nggak ketemu orang yang pandangannya begitu? Sampai ibu suzon bilang gini, kenapa dia ngeliatin saya kayak gitu? Ibu jangan suzon, bisa jadi emang setelan mukanya begitu. Betul nggak, Bu? Saya kalau jalan sama suami kan sering tuh ya. Nah suami saya kan orang yang sangat-sangat peka. Kata suami saya, kok begitu sih dia mandangnya? Saya bilang, emang mukanya begitu kali. Ya walaupun sebenarnya mungkin ya orang itu mandangnya nggak suka sama kita, tapi kita coba tenangin diri kita sendiri aja, ya. Oh emang udah dari pabriknya begitu, kayaknya dari lahirnya sorotnya tajam dan lain sebagainya. Itu kan husnuzon namanya. Tapi kalau kenapa sih? Kayaknya dia nggak suka sama kita deh. Tuh pandangannya kayak gitu tuh, mau jahat pandangan dia tuh sama kita. Nah itu yang ada makin gelisah hati kita, ya. Atau kalau dia berbicara ngomong yang biasanya dia hari ini negor, besok nggak negor, jangan suzon. Biasanya Bu Haji itu negor saya, kok hari ini enggak ya? Saya salah apa ya? Nah itu kita udah suzon lagi tuh. Bisa jadi emang lagi sariawan. Betul gak Ibu? Coba cari kemungkinan yang lain biar kita tetap husnuzon. Kalau kemarin dia negor lisannya lagi enak, ini sariawannya lagi penuh sebibir-bibir. Udah lagi sariawan nih. Gitu. Nah itu. Jadi coba cari kemungkinan yang lain agar kita tetap berhusnuzon. Karena nggak bisa kita ngontrol orang ngeliatin kita. Bu Haji, jangan gitu dong matanya, bisa nggak? Yang ada berantem tuh. Kata yang mandang, emang mata saya kenapa Bu Haji? Mbak tadi ngeliatin saya kayak gitu. Enggak, emang saya begini model mata saya gitu. Nah itu. Atau ada orang ngomong, mulutnya jangan kayak gitu dong. Emang mulut saya kenapa? Nah nggak bisa kita kontrol setiap orang. Yang bisa kita kontrol cuma diri dan ruhani kita, hati kita. Husnuzon, tawakal, cari kemungkinan yang lainnya. Biar apa? Biar kita nggak buruk prasangka sama orang. Udah gitu aja. Pokoknya gitu Bu, yang saya lakuin kalau misalkan ya tadi kejadian-kejadian kayak gitu. Kayaknya biasanya dia begitu sama saya, kok hari ini enggak? Ah mungkin begini. Nah gitu tuh. Biar kita tetap husnuzon. Gitu ya. Jadi dimanapun itu, lagi ngaji, di tempat kerja, dan begini, poin yang kedua, kita nggak akan bisa membuat semua orang suka kepada kita. Sebaik-baik apapun kita dan sebaik-baik apapun perlakuan yang kita lakukan, pasti ada minusnya di mata manusia. Tergantung yang mana. Nah saya udah pernah nyampein ke ibu-ibu, mau itu kita pakai apa, mau itu kita upload apa. Contoh ibu-ibu ngupload ya, ibu ngupload foto depan Ka'bah. Bagi yang punya penyakit dengki, apa dia bilang? Ria bener sih foto depan Ka'bah. Ya baru sekali kayaknya ke Baitullah. Kalau saya mau udah berkali-kali katanya. Padahal yang ngomong sekali pun belum gitu ya. Itu kan dia dengki. Begitu dia berangkat ke Baitullah, dia juga foto depan Ka'bah. Kan kita nggak tahu siapa orang yang mandang kepada kita itu seperti apa, ya. Yang penting bukan orangnya yang ngomen kita, bagaimana niat kita ketika memakai dan mengupload hal tersebut. Ya Allah, saya niat foto depan Ka'bah bukan ria, tapi apa? Saya memberi motivasi kepada orang-orang yang punya rezeki. Yuk dahulukan ke Baitullah dibanding negara-negara lain. Kan betul gitu, ya. Atau saya tahadus bi ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, itu dalam surah Ad-Duha. Kalau kamu punya nikmat, ucapin, liatin. Boleh, cuma tetap niatnya untuk bersyukur sama Allah, bukan untuk ria.
Tergantung niat kita. Orang memandangnya biarin, yang benci mah benci. Ya, yang sayang dia sayang ketika dia ngelihat foto kita depan Ka'bah, Masya Allah. Ibu Haji udah sampai sana, doain saya juga nanti bisa nyusul ke sana. Nah itu kan kita nggak bisa kontrol setiap hati orang, baik itu di medsos, di perlakuan sehari-hari. Intinya nggak ada orang yang disukai semua orang, nggak ada. Dan nggak ada orang yang dibenci semua orang, nggak ada. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya, apa yang kita lakukan? Ya udah, enjoy aja, jalanin hidup. Karena yang kita cari bukan pengakuan manusia, bukan validasi manusia. Hidup tujuannya nyari pengakuan manusia, capek. Tapi tujuan hidup yang utama apa? Pengakuan Allah, aku hamba Allah, aku umatnya Nabi Muhammad. Kelas. Kalau udah kelar itu udah cukup. Ada orang hidup kan pengennya pengakuan dari manusia. Bu Haji, akuin saya ngapa jadi teman? Akuin saya ngapa jadi ini? Iya, akuin. Selalu butuh pengakuan, lelah hidupnya. Ya, karena berharapnya sama manusia. Gitu ya, insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk muhasabah, untuk lebih mengontrol diri kita. Walaupun mungkin pandangan orang tuh gak semuanya baik kepada kita, tapi insya Allah husnuzon yang kita utamakan itu yang jadi bikin hati dan hidup kita lebih tenang. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Baik Ustazah, saya rasa cukup karena waktunya sudah siang, sudah menjelang zuhur. Silakan ditutup dengan doa Ustazah. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang memulai hari kita dengan kebaikan, tidak berkeluh kesah apalagi terhadap perkara dunia, dan mudah-mudahan tempat kembali atau tempat mengeluh kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita hamba yang taat, hamba yang bersyukur, dan hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Mughis aghithna faghfir lana dhunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.